Halo anak-anak, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Salam sehat ya untuk kalian semua. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada materi yang ketiga tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Bagaimana anak-anak? Masih tetap semangat belajar secara online? Tapi anak-anak, Pak mau bertanya dulu. Kenapa tugas pertama dan kedua masih banyak yang belum kerjakan sampai sekarang? Yang belum selesai, Pak masih berikan waktu untuk mengerjakannya. Kalau ada masalah, kalian bisa hubungi Pak di WA ya. Kalau tidak dikerjakan, berarti... Nah, anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah agar kalian bisa mengetahui bagaimana sebenarnya keluarga yang bertumbuh sebagai keluarga Allah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, silakan kalian berdoa masing-masing di rumah. Videonya bisa di-pause sebentar ya. Nah, anak-anak semua, Bapak pernah menjelaskan tentang keluarga. Bapak mengatakan bahwa keluarga itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama keluarga kecil, dan kedua adalah keluarga besar. Di hadapan kalian anak-anak, itu adalah gambar dari keluarga besar, karena terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, dan adik. Nah, sebagai keluarga Allah, baik kakak, baik bapak, mama, kakak, adik bersama-sama harus mengalami pertumbuhan. Tidak boleh hanya kakak dan tidak boleh hanya adik, tetapi harus semuanya. Nah, anak-anak, menurut kalian apakah yang dimaksud dengan keluarga yang bahagia itu? Tentunya setiap orang memiliki pendapat, pandangan yang berbeda-beda kalau menjelaskan tentang keluarga yang berbahagia itu. Mungkin akan ada yang mengatakan bahwa kalau keluarga yang bahagia itu adalah sebuah keluarga yang dalam kehidupan sehari-hari mereka memiliki banyak harta benda, mereka memiliki banyak uang, atau bisa dikatakan bahwa keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang berkecukupan secara ekonomi. Pandangan seperti ini anak-anak tidak bisa disalahkan, tergantung dari sudut mana dia menjelaskan. Mungkin akan ada juga orang mengatakan, kalau ditanya apa itu keluarga yang bahagia, mungkin akan ada yang menjelaskan bahwa kalau yang dimaksud dengan keluarga yang bahagia adalah sebuah keluarga yang dalam kehidupan mereka sehari-hari, keluarga tersebut sangat dihargai, sangat dihormati, atau bisa dikatakan bahwa keluarga itu adalah keluarga yang terpandang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pendapat ini juga anak-anak tidak bisa disalahkan. Tergantung juga dari sisi mana ia menjelaskan pengertian keluarga yang berbahagia itu. Anak-anak, kalau kalian perhatikan saat ini, ternyata banyak sekali orang sekarang yang cenderung untuk mengukur dan menilai sebuah kebahagiaan dengan apa yang bisa dilihat langsung oleh mata mereka. Akibatnya apa anak-anak? Akibatnya adalah tidak heran jika pada saat ini kita akan menemukan banyak orang yang bekerja sangat keras, membanting tulang demi satu tujuan, yaitu untuk mensejahterakan kehidupan
keluarga masing-masing. Anak-anak, hal ini tidak bisa disalahkan. Namun, hal seperti ini akan menjadi skala jikalau orang dalam hal mencari kesejahteraan akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Misalnya, mengambil jalan pintas untuk memperoleh banyak harta kekayaan dan status sosial yang tinggi dalam masyarakat. Misalnya, dengan cara melakukan perbuatan korupsi, sebuah perbuatan yang tidak benar dan tidak pernah bisa dibenarkan. Anak-anak semua, apakah kalian mengetahui apa sebenarnya yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga dalam ajaran kekristenan? Ternyata anak-anak, dalam ajaran kekristenan mengatakan bahwa yang menjadi dasar kebahagiaan sebuah keluarga bukanlah terletak pada banyaknya materi yang mereka miliki, tetapi justru terletak pada sikap takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga Kristen. Anak-anak, mungkin kalian pernah membaca, mendengar beberapa bagian di dalam Alkitab yang berbicara tentang kebahagiaan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa sia-sialah usaha manusia yang mengumpulkan banyak harta duniawi siang dan malam, tetapi mereka tidak menempatkan Tuhan dalam hidup sebagai prioritas utama dengan bersandar pada kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak, bertumbuh sebagai keluarga Allah, ada beberapa hal yang perlu kalian pahami. Pertama, bahwa setiap individu mengalami pertumbuhan yang berbeda dan secara terus-menerus dalam seluruh aspek karena pertumbuhan bersifat individual. Perbedaan inilah yang membuat satu individu dengan individu yang lain menjadi unik. Itu fakta pertama. Karena itu anak-anak, kalian harus mencintai diri kalian sebagaimana kalian ada. Karena apabila kalian sudah memaknai diri kalian secara objektif, maka dengan demikian kalian mudah untuk dapat memahami orang lain yang ada di sekitar kalian. Keluarga sebagai sekumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan juga mengalami pertumbuhan. Paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan supaya keluarga menjadi keluarga yang Kristen yang bertumbuh. Pertama, harus hidup saling mengasihi dan menghormati agar dapat menciptakan iklim keluarga yang penuh kedamaian. Kedua, tetap berpegang kepada Tuhan dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, anak-anak, bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga tersebut
bertumbuh di dalam Kristus dan mempunyai makna lebih mengenali Dia, lebih mengasihi, dan lebih mentaatinya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Anak-anak, keluarga yang berkenan kepada Allah adalah keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Di hadapan kalian anak-anak, ada sebuah gambar pohon. Kalau kalian perhatikan baik-baik, pohon itu memiliki akar yang kuat, dia bertumbuh, dan kemudian dia juga menghasilkan buah. Demikianlah seharusnya kehidupan orang Kristen yang harus dinampakkan di dalam kehidupan sehari-hari. Harus berakar, harus bertumbuh, dan harus berbuah. Yang dimaksud dengan keluarga yang berakar dalam Kristus, pertama, mereka menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga. Kedua, menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Ketiga, menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman para leluhur kepada semua anggota-anggota yang ada di dalam satu keluarga. Itulah arti berakar di dalam Kristus. Nah, anak-anak, ada beberapa aspek pertumbuhan dalam keluarga. Yang pertama, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Artinya, keluarga memberi perlindungan terhadap nilai-nilai yang dapat merusak budaya dalam keluarga. Kedua, keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, keluarga yang mencari Tuhan Allah yang dilakukan dalam berbagai pertemuan dan kebaktian keluarga. Dan keempat, keluarga yang menopang kehidupan religius rohani masing-masing anggota keluarga. Muncul pertanyaan anak-anak, buah apakah yang harus dihasilkan dalam kehidupan keluarga? Pertama, pencerminan kasih Allah dalam kehidupan sebagai perwujudan nyata realisasi keluarga Allah. Kedua, penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk mengasihi tanpa syarat. Dan ketiga, pengukuhan dorongan antar anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan yang dimiliki semua anggota keluarga. Itu adalah buah yang harus dihasilkan dalam keluarga. Nah, anak-anak, ada beberapa poin penting yang harus kalian pahami pada pertemuan ketiga pada hari ini yang membahas tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Pertama, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus adalah suatu hal yang diinginkan Tuhan terjadi pada setiap manusia ciptanya, termasuk keluarga, individu, dan keluarga tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar dalam Kristus. Yang kedua, bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah melalui karyanya, firman-Nya, dan pengorbanan anaknya sebagai korban tebusan keselamatan bagi umat manusia, termasuk juga bagi anggota